Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi buat rekan-rekan petani, pembibit yang intinya di pusat pertanian. Di depan sana ada tangki mengandung iklan mungkin ya dari perusahaan alat semprot. Nah, itu ada cairan kuning, ada di kantong plastik oranye. Itu ada plastik polybag yang saya tutup media tanam, dan itu yang akan saya bahas. Media tanam, rahasia media tanam saya. Ya, di sini lahan baru, lokasi baru, tentu kewaspadaan juga baru karena tanah di sini kita belum tahu. Dan saya tidak tahu apakah itu aman dari jamur ataupun tidak. Nah, sebelumnya saya ingatkan jangan di skip videonya, nantinya akan terlewatkan, jadi informasinya nggak jelas, malah kalian bingung sendiri. Nah, oke, terus itu media tanam saya kumpulkan 2 hari lalu. Takaran perbedaan atau patokan kuncinya sama dengan yang video sebelumnya, tapi langkahnya ini sedikit berbeda karena di awalnya itu sudah saya siram atau saya semprot menggunakan cairan pembunuh bakteri, termasuk mikrobanya juga mati. Makanya cairan kuning itu adalah, dalam bahasa gampangnya itu EM4 lokal, atau bahasa pertaniannya mikroorganisme lokal. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena setelah penyemprotan dengan cairan anti jamur, mikroba dan sebagainya juga ikut mati. Walaupun nggak 100% mati, tapi akan saya tumbuhkan lagi dengan cairan mikroba itu. Nah, langkahnya mari kita buka setelah 2 hari. Tujuan penutupan plastik, kenapa saya tunggu 2 hari? Karena biar cairan yang saya semprotkan, cairan anti jamurnya itu benar-benar merata dan meresap ke seluruh media tanam. Nah, kemudian akan saya buka kembali, saya semprot rata kembali dengan cairan mikroba. Secara singkatnya begini, kalau kita nggak matikan dulu dan kita aplikasikan misalkan Trichoderma sebagai anti jamur, logikanya itu begini, ngapain disuruh mereka berantem sama cendawan jamur atau telur jamur atau jamur? Kan lebih enak kita matikan langsung, terus kita tumbuhkan lagi mikrobanya. Secara otomatis yang hidup hanya mikrobanya. Nah, seperti itu. Sebelumnya kan saya buka. Nanti ada itu air murni ya di tangki di sini. Agak susah sih, belum ada air ke sini. Kita buka dulu. Nah, ini penampakannya seperti ini.
Nah, setelah media tanam dikumpulkan kembali ke titik awal pembahasannya, maka sebaiknya diayak dulu. Kenapa harus diayak? Selain dedaunan dan sampah ya, sampah itu terpisah, nantinya kita akan enak memasukkannya ke polybag. Nah, seperti itu. Dan ini akan saya semprot lagi dengan cairan mikroba. Pasang dulu ya kamera, standby. Atau yang enak begini aja. Nah, ini MOL atau mikroorganisme lokal. Ini kisaran 350 mili kalau nggak salah. Ya, masukkan ke 15 liter air. Tuh, penuh ya. Ini gunakan untuk mengaduk. Ambil dulu saringannya. Untuk mengaduk. Nah, langkah penyemprotannya ini disemprot rata dulu beserta tanahnya, tanah dasarnya, supaya yang tidak terkena nanti terkena dengan sendirinya. Pompa dulu ya, dekatkan dulu ya. Pasang aja, pasang.
Nah, ini dia penampakannya seperti itu. Dan ini beda ya, yang belum disemprot sama yang disemprot itu berbeda. Ini lebih lemes ya, lebih lentur tanahnya, tekstur tanahnya lebih lentur. Nah, ini kelembabannya ini ya sebenarnya paling tepat ya, tepat untuk dimasukkan ke polybag dan bisalah untuk ditanami seperti ini. Ini digenggam ya, seperti prinsip saya yang pertama, digenggam keras, dilepas tidak buyar, tidak mengeluarkan air tapi lembab. Nah, ini posisinya seperti ini. Dan ini bisa dipakai buat media tanam seperti rempah, bibit rempah, ataupun digunakan untuk penambahan bagian perakaran atau dipakai jadi pupuk ya. Nah, buat teman-teman yang waktunya masih luang, ini sebaiknya ditutup 3 hari, 2 hingga 3 hari, atau seminggu juga enggak masalah, makin bagus. Jangan terkena paparan sinar matahari. Tapi jika kalian waktunya terburu-buru atau mendesak, itu bisa langsung dimasukkan di polybag. Langsung bisa dibuat tanam, bisa. Nah, jika seandainya kalian ditutup, itu sebaiknya nanti pada waktu penanaman dilihat keadaan media tanamnya itu kurang basah atau enggak. Kalau seperti ini saya jamin enggak kurang basah. Tapi biasanya kalau ditutup itu agak menurun, tingkat kelembabannya menurun dikit. Jadi disiramnya atau dibasahinya kalau saya pakai PGBR. Itu juga termasuk salah satu anti jamur. Ya, kalau cairan yang pertama seperti ekoenzim itu antibakteri, anti jamur, pensteril intinya seperti itu. Maka saya semprot lagi menggunakan MOL atau mikroorganisme lokal. Apa itu mikroorganisme lokal? Itu adalah dalam bahasa gampangnya ya, itu makhluk hidup yang bertugas mengurai atau mengolah tanah menjadi subur. Kruma ya, kruma tanah. Nah, tujuannya adalah biar dia bekerja di sini. Nah, kalau saya siram kemarin dipastikan di atas 80% kruma atau mikroba atau kuman atau bakteri baik yang bekerja mengolah tanah menjadi nutrisi buat tanaman itu mati. Makanya saya kasih MOL, karena ini lokasinya baru, tanahnya kondisi tanahnya baru. Maksudnya baru itu bukan baru ada, baru ditempati buat pembibitan. Jadi saya sendiri nggak tahu ya, belum tahu ini ada jamur atau enggak, seperti yang saya ucapkan tadi waktu pertama. Nah, untuk proses selanjutnya karena waktu saya terburu, maka akan saya isi langsung dan nantinya akan saya tumpuk di sini setelah target terpenuhi 1.500 hingga 1.000, maka saya masukkan ke sungkup. Dan apabila nantinya kurang kering, maka akan saya semprot pakai PGBR, terusnya saya tanami. Nah, ini lokasi termasuk baru ya, penanamannya sudah lama, tapi untuk pembibitan baru kali ini. Dan itu sudah terisi 750
Nah, itu dia video dari saya tentang rahasia media tanam atau metan untuk polybag. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan saran saya atau himbauan saya di rempah ya, khususnya kemukus, itu tidak semudah rempah lainnya. Terlihat mudah, saat dilaksanakan itu sulit. Terlihat sulit, tapi nyatanya kadang cuman ibarat digeletakin hidup. Itulah teka-teki kemukus. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian semua.